Yo, setujuan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Hilda selaku dosen praktikum kimia organik, yang tak lupa kepada teman-teman semua yang sangat kami sayangi. Sebelumnya kami dari kelompok 1 praktikum kimia organik izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan modul 1 yang berjudul hidrokarbon sebagai sifat dan reaksi kimia. Untuk itu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Saya Rizka di sini sebagai MC, yaitu Rizka Wulandari dengan NIM 2019 1040 1113. Dan untuk itu, kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Syekh Maulana Bima Suci dengan NIM 2019 1040 1048. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Kiki dengan NIM 2019 1040 1071. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Vivekananda Putra Wardana dengan NIM 2019 1040 1101. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk urut-urutan dalam apa yang akan dilakukan kelompok kami dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu adalah pemaparan materi, yang kedua yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini apa saja sih yang akan dibahas oleh kelompok kami? Yaitu yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada dasar teori, ketiga alat, keempat bahan, kelima prosedur, keenam analisis data, ketujuh pembahasan, dan kedelapan atau yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Baik, untuk tujuan praktikum akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk tujuan praktikum pada kali ini, yaitu bertujuan untuk mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perbedaan sifat-sifat senyawa hidrokarbon dan dapat menjelaskan jenis-jenis reaktor reaksi untuk membedakan senyawa-senyawa hidrokarbon. Baik, yang kedua, dasar teori. Senyawa organik yang hanya mengandung atom hidrogen dan karbon disebut hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik dan siklik juga dibagi lagi dalam beberapa bagian. Hidrokarbon alifatik terbagi menjadi dua, yaitu alifatik jenuh atau senyawa alkana dan alifatik tak jenuh atau senyawa alkena dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon siklik terbagi menjadi tiga, yaitu siklik jenuh atau sikloalkana, siklik tak jenuh atau sikloalkena, dan siklik aromatik atau benzena. Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Next. Yang ketiga ada alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, itu ada tabung reaksi, yang mana tabung reaksi ini terbuat dari kaca yang fungsinya itu untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia. Next. Alat yang kedua itu ada pipet tetes. Fungsinya itu untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Alat yang ketiga ada batang pengaduk kaca, yang mana alat ini merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi dari batang pengaduk ini juga untuk membantu dekantasi larutan
menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang seterusnya ada bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Ada yang pertama yaitu aqueous, di mana kita ketahui aqueous itu dikalifikasikan sebagai bahan kimia yang tidak berbahaya. Aqueous ini memiliki rumus kimia yaitu H2O dengan berat molekulnya yaitu 18,2 gram per mol. Aqueous ini berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Aqueous biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Yang kedua ada kalium permanganat. Kalium permanganat atau bisa disebut dengan potasium permanganat ini memiliki sinonim permanganate acid potassium salt dengan rumus kimianya yaitu KMnO4. Senyawa ini memiliki berat molekul 158,03 gram per mol, berbentuk padat, berwarna ungu, dan tidak berbau. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi nyeri, rasa terbakar, dan kemerahan pada kulit. Jika terjadi kontak dengan mata, dapat menyebabkan efek seperti terbakar dan kemerahan. Jika terjadi kontak pada area kewanitaan, dapat menyebabkan efek seperti terbakar dan perdarahan, dan dapat menimbulkan perubahan warna pada pakaian. Bahan yang ketiga ada brom, yang mana brom ini pada praktikum kali ini berfungsi sebagai pereaksi. Brom memiliki sinonim nama yaitu bromine water, bromine liquid dengan rumus kimianya Br dengan berat molekul 159,81 gram per mol. Brom ini berbentuk cairan berwarna merah pada suhu kamar dan memiliki reaktivitas di antara klor dan yodium. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan uapnya itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Sedangkan dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Bahan yang ketiga ada asam sulfat, yang mana pada praktikum ini berfungsi sebagai pereaksi, yaitu memiliki berat massa atau R 98,08 gram per mol, dan biasanya bahan ini digunakan dalam reagen analis. Berbentuk cair, tidak berwarna, dan tidak berbau. Senyawa ini memiliki titik lebur minus 200 derajat Celcius serta dapat larut dalam air. Senyawa ini termasuk bahan berbahaya karena bersifat korosif, dapat menyebabkan kulit terbakar dan kerusakan pada mata jika terkontaminasi pada salah satu bagian tubuh kita. Hendaknya jika menggunakan senyawa ini, pakailah pelindung yang bisa meminimalisir dampak kecelakaan. Bahan yang selanjutnya ada toluene yang merupakan bahan utama dari praktikum ini. Next. Terus ada heksana. Heksana ini memiliki rumus kimianya yaitu CH3, CH2, 4 kali CH3. Memiliki kelarutan dalam air 13 mg per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Memiliki bentuk cair dan tidak berwarna. Senyawa ini diidentifikasikan sebagai zat toksik yang sangat berbahaya karena memiliki volatilitas yang tinggi atau titik uap yang tinggi. Kelarutan lemak tinggi dan efek akan timbul jika zat terakumulasi dalam tubuh. Yang selanjutnya ada sikloheksana, yang mana senyawa ini memiliki rumus kimia C6H10 dengan berat massa molarnya 82,143 gram per mol. Senyawa ini berbentuk cairan dan tidak berwarna. Senyawa ini biasanya digunakan untuk reagen analis di laboratorium dengan titik leburnya pada suhu 6 derajat Celcius dan titiknya pada suhu 81 derajat Celcius.
Bahan ini termasuk ke dalam golongan senyawa yang berbahaya dikarenakan sifatnya yang mudah terbakar yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Baik, pada kali ini terdapat prosedur yang pertama yaitu sifat fisik. Pada langkah yang pertama diberi nama 4 tabung reaksi dengan nama senyawa hidrokarbon. Kemudian dimasukkan 5 tetes masing-masing senyawa ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan ke larutan keempat senyawa ke dalam air dan kerapatan tiap senyawa relatif terhadap air. Setelah itu ditambahkan masing-masing 5 tetes air ke tiap tabung reaksi. Kemudian dimasukkan 5 tetes masing-masing senyawa ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambah 5 tetes N-heksana ke dalam tiap tabung reaksi. Selanjutnya diuji kelarutan keempat senyawa dalam N-heksana dan kerapatan relatif terhadap N-heksana. Dan kemudian akan didapatkan data hasil pengamatan. Pada prosedur kedua yaitu reaksi dengan brom. Pada langkah pertama diberi label 4 tabung reaksi sesuai dengan senyawa yang akan diuji. Selanjutnya dimasukkan 5 tetes tiap senyawa ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 7 tetes larutan brom 1% dalam sikloheksana. Selanjutnya digoyangkan tabung. Selanjutnya dicatat waktu perubahan warna dari brom. Selanjutnya diberi label 4 tabung reaksi yaitu reaksi A, B, C, dan D. Selanjutnya dimasukkan senyawa A, B, C, dan D ke masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya diulangi lagi untuk langkah ketiga terhadap zat A, B, C, dan D. Dan kemudian akan didapatkan data hasil pengamatan. Baik, saya akan selanjutnya menjelaskan prosedur dari reaksi dengan kalium permanganat. Yang pertama, diberi nama 4 tabung reaksi sesuai senyawa yang digunakan. Lalu dimasukkan sebanyak 5 tetes pada tiap senyawa. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes larutan 1% kalium permanganat pada masing-masing tabung. Next. Lalu digoyangkan dan dicatat waktu perubahan warna dalam detik sampai menit dan didapatkan data hasil pengamatan. Next. D. Reaksi dengan asam sulfat pekat. Diberi nama 4 tabung reaksi sesuai senyawa yang digunakan. Lalu masukkan sebanyak 6 tetes pada tiap senyawa dan kemudian ditempatkan 4 tabung reaksi ke dalam air es. Next. Lalu ditambahkan 3 tetes asam sulfat pekat pada masing-masing tabung reaksi dan kemudian didapatkan data hasil pengamatan. Next. Untuk reaksi yang selanjutnya adalah reaksi dengan nitrasi terhadap senyawa aromatik. Yang pertama, diberi nama 3 tabung reaksi sesuai senyawa yang digunakan. Yang kedua, diisi 1 ml larutan taulena, 1 ml larutan fenol, 1 ml larutan 2-neftol, dan dalam etanol tiap masing-masing tabung reaksi. Lalu ditambahkan 10 tetes HNO3 pada masing-masing tabung reaksi. Next. Dan didapatkan data hasil pengamatan. Next. Baik, setelah mengetahui prosedur dari praktikum kali ini, berikut merupakan analisis data pada yang dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama, ada analisis pada sifat fisik, yaitu semua senyawa hidrokarbon
termasuk N-heksana, sikloheksana, atau alkana, alkena, toluena, yang termasuk senyawa aromatik tidak dapat larut pada pelarut air atau terbentuknya dua fase. Terus pada sampel hidrokarbon N-heksana yang dicampur dengan air, fase atasnya yaitu senyawa N-heksana dan fase bawahnya yaitu air. Yang ketiga, pada sampel hidrokarbon toluena yang dicampur dengan air, terbentuk fase atasnya yaitu toluena dan fase bawahnya yaitu air. Yang keempat, ada pada sampel hidrokarbon senyawa yang tidak diketahui atau senyawa A, B, C, D yang dicampur dengan pelarut air, jika dapat larut dalam N-heksana, maka senyawa tersebut termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Yang kelima, jika sampel pada saat dicampur dengan air senyawa hidrokarbon tidak larut dalam air, karena air merupakan pelarut polar, sedangkan senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang non-polar. Maka jika kedua senyawa tersebut dicampurkan, tidak akan bersatu atau menimbulkan dua fase. Next. Berikutnya ada analisis reaksi pada uji brom. Yang pertama, uji bromin ini bertujuan selain mengamati reaksi halogenasi hidrokarbon, juga untuk mengetahui pengaruh cahaya dalam mempercepat terjadinya reaksi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, reaksi pada uji bromin terjadi ketika ditetesi cairan bromin yang kemudian ditambahkan ke dalam sampel. Kemudian ditaruh di tempat yang terkena cahaya, dan dari situ dapat dilihat bahwa reaksi terjadi sangat cepat dengan menghasilkan gas HBr yang berwarna coklat sampai kekuningan yang bersifat asam dan beracun. Dari gas bromin inilah dengan satu atom H dari sampel senyawa hidrokarbon sehingga dihasilkan gas HBr. Selanjutnya ada analisis reaksi dengan kalium permanganat atau KMNO4. Yang pertama, perlakuan redoks larutan kalium permanganat terhadap sampel N-heksana menghasilkan warna ungu kecoklatan yang pekat. Selanjutnya, jika dilatihkan dengan toluena, perlakuan redoks KMNO4 terhadap sampel hidrokarbon, senyawa toluena menghasilkan perubahan warna menjadi ungu kecoklatan namun pudar. Selanjutnya ada uji KMNO4 dilakukan dengan meneteskan senyawa ABC ke dalam tabung reaksi lalu mendapatkan 1% larutan kalium permanganat ke dalamnya dengan mengamati perubahan yang terjadi. Yang keempat, reaksi yang diperoleh N-heksana, sikloheksana, benzena atau toluena yang ditambahkan KMNO4 yang berwarna ungu adalah tidak terjadi perubahan warna. Yang kelima, reaksi hidrokarbon dengan kalium permanganat tetapi tidak bereaksi. Baik, selanjutnya yaitu analisis yang dilakukan dari reaksi dengan asam sulfat pekat. Nah, analisis yang pertama yaitu adalah sampel yang diujikan itu ditetesi dengan H2SO4 atau dikenal dengan asam sulfat. Analisis yang kedua, pada sikloheksana terjadi perubahan suhu pada campuran tersebut, suhu yang terjadi menjadi lebih hangat atau menjadi panas. Analisis yang ketiga yaitu N-heksana tidak terjadi perubahan suhu dari campuran tersebut. Yang keempat, sikloheksana yang terjadi perubahan suhu dan mengalami satu fase. Yang kelima, parutan H2SO4 atau asam sulfat pekat dicampurkan dengan toluena terdapat dua fase. Yang keenam, larutan H2SO4 pekat dicampurkan dengan sikloheksana terdapat satu fase atau dengan fase terlarut. Yang ketujuh yaitu apabila senyawa yang berlabel A, B, C atau D diteteskan dengan larutan H2SO4 pekat terdapat satu fase larut dan terjadi perubahan suhu, maka senyawa tersebut dapat dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon jenuh. Yang kedelapan,
Apabila senyawa yang berlabel A, B, C, atau D diteteskan larutan H2SO4 pekat, terdapat dua fase dan juga tidak terjadi perubahan suhu, maka senyawa tersebut termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh. Selanjutnya yaitu adalah analisis reaksi nitrasi terhadap senyawa aromatik. Analisis yang pertama yaitu adalah apabila tabung reaksi perlakuan ke-1, ke-2, atau ke-3 menghasilkan gelembung dan terjadi perubahan warna ketika dideteksi dengan HNO3 atau dengan senyawa aromatik, maka merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang kedua yaitu apabila tabung reaksi dengan perlakuan ke-1, ke-2, atau ke-3 apabila dideteksi dengan HNO3 tidak menghasilkan gelembung dan juga tidak terjadi perubahan warna. Namun yang terjadi hanyalah tampak perbedaan fase dalam larutan yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis, maka senyawa tersebut merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, di sini juga dapat dilihat yaitu adalah beberapa mekanisme reaksinya. Yang pertama yaitu adalah reaksi hidrokarbon dengan bromin. Nah, dapat dilihat yaitu yang pertama ada N-heksana yang mana direaksikan dengan bromin dengan menghasilkan kerangka berikut dan juga benzena yang direaksikan dengan bromin. Selanjutnya. Dan juga ada toluena, dan ada juga sikloheksana. Inti dari reaksi dengan bromin itu sendiri yaitu adalah menghasilkan ikatan HBr. Nah, selanjutnya yaitu adalah reaksi hidrokarbon dengan kalium permanganat. Jadi disebutkan tadi bahwa reaksi hidrokarbon dengan kalium permanganat itu tidak terjadi reaksi. Untuk karena itu dapat dilihat juga di sini reaksinya tidak dapat bereaksi, yaitu antara lain ada N-heksana, sikloheksana. Benzena dan juga toluena, bahwa senyawa tersebut tidak dapat bereaksi dengan kalium permanganat. Selanjutnya yaitu adalah reaksi hidrokarbon dengan asam sulfat. Yang pertama yaitu adalah N-heksana. Juga dapat dilihat di sini reaksi dari N-heksana sendiri yang direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan produk dengan sebelah kanan. Yang kedua yaitu adalah sikloheksana yang juga direaksikan dengan H2SO4 juga menghasilkan produk sebelah kanan dengan produk sampingan yaitu berupa H2O atau air. Baik, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan pembahasan. Nah, sebelumnya ada 3 kelompok utama dari senyawa hidrokarbon itu sendiri, yaitu adalah hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, dan hidrokarbon aromatik. Jadi pembagian ini tuh didasarkan atas jenis ikatan antara karbon-karbon. Nah, hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal atom karbon. Hidrokarbon tak jenuh mengandung ikatan karbon-karbon ganda, sedangkan hidrokarbon aromatik adalah kelompok senyawa siklik tak jenuh, namun sifatnya berbeda dengan alkena. Nah, diketahui bahwa hidrokarbon yang paling sederhana itu adalah alkana, yaitu hidrokarbon yang mengandung ikatan kovalen tunggal. Alkana itu merupakan senyawa nonpolar sehingga suka larut dalam air, tetapi cenderung larut dalam larut yang nonpolar seperti ester. Molekul yang paling sederhana dari alkana itu sendiri adalah metana. Alkena dalam kimia organik adalah hidrokarbon tidak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua antara atom karbon. Rumus umum dari alkena itu sendiri yaitu adalah CnH2n. Jika alkena ditambahkan air, maka ia akan berada di lapisan atas. Hal ini disebabkan karena perbedaan massa jenis antara air dan juga alkana.
Selanjutnya yaitu adalah alkuna. Alkuna merupakan golongan senyawa hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi ikatan ganda 3 karbon atom. Ikatan pada alkuna adalah ikatan tak jenuh. Selanjutnya yaitu adalah hidrokarbon aromatik yang berhubungan dengan benzena yang sifatnya tidak lazim. Nah, semua hidrokarbon alifatik dan aromatik ini mempunyai sifat umum, yaitu tidak larut dalam air, lebih ringan dalam air, dan juga tidak terbakar di udara. Karena sifat non-polarnya, maka hidrokarbon akan mudah larut dalam pelarut berpolarisasi rendah, seperti karbon tetraklorida, klorofrom, benzena, dan eter. Selain itu, hidrokarbon mempunyai kepolaran yang lebih kecil daripada air. Baik, selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat dari senyawa hidrokarbon sendiri, yaitu antara lain semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Yang kedua yaitu makin banyak atom karbon atau C, maka titik biji akan juga semakin tinggi. Yang ketiga yaitu pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkena, yang pertama yaitu CH4 sampai C4H10 akan berwujud gas etana. Sampai dengan heptadekana berwujud cair, sedangkan oktadekana akan berwujud padat, dan juga seterusnya. Yang keempat yaitu jika direaksikan dengan unsur-unsur halogen yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2, maka atom-atom H pada alkana akan mudah mengalami substitusi atau penukaran oleh atom-atom halogen. Yang kelima yaitu alkana dapat mengalami oksidasi dengan gas oksigen, dan reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan energi. Itulah sebab karena itu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dari presentasi yang dipresentasikan kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa senyawa hidrokarbon jenuh, tak jenuh, dan aromatik cenderung tidak larut dalam pelarut polar, dan sifat khas yang menonjol dari hidrokarbon tak jenuh, yaitu mengalami reaksi adisi. Berdasarkan dengan apa yang dibahas di atas, dapat diketahui bahwa sifat fisik hidrokarbon dapat diamati melalui percobaan kelarutan dan densitas dalam air dan kloroform. Pada senyawa hidrokarbon menghasilkan larutan ungu pekat disertai adanya gelembung yang menandakan bahwa adanya reaksi oksidasi. Baik, jadi untuk presentasi dari kelompok kami, mungkin di sini sesi tanya jawab akan dilangsungkan melalui grup WA Praktikum Kimia Organik. Untuk itu, dari kami sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila kelompok 1 dalam berpresentasi salah menyampaikan kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Untuk itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.